sangat berterima kasih pada Gokong. Bahkan Bibi En, Patkai, juga Wuching bergantian mengucapkan terima kasih padanya. Tak lama kemudian En pun datang di mana ia langsung mengatakan cinta pada Sun Gokong. Namun Gokong menanggapinya tidak serius, karena ia pikir hal ini En lakukan karena ia membantu kakaknya. Mereka pun kini melanjutkan perjalanannya ke barat. En terlihat sangat kecewa atas ketidakpekaan Sun Gokong. Lalu ibunya merasa sangat lapar dan meminta En memberikan 1 ekor nyamuk yang ia miliki. Namun En menolaknya karena nyamuk ini adalah tanda cinta dari Gokong. Aku rasa itu beracun. Benarkah? Sebentar lagi kita akan tiba di desa. Ibu dengarkan. Ayo cepat sedikit. Di tengah perjalanan Patkai bertanya pada gadis desa tentang tempat apa yang mereka lalui. Namun para gadis di sana sangat ketakutan ketika melihat babi yang bisa bicara. Meskipun berusaha menjelaskan, namun gadis itu kepalang takut lanjut meninggalkan Patkai. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Biksu Tong bersama rombongan yang menunggu Patkai, mereka dikejutkan dengan kedatangan siluman ayam yang membawakan 100.000 ekor nyamuk untuk En. Namun karena tidak mau, En pun menolaknya sampai buntelan nyamuk pun jatuh dan semua nyamuk pun lepas. Pergi kau, aku tidak mau itu. Para gadis yang Patkai tanyai kebetulan lewat sana dan sontak mereka pun semakin ketakutan setelah melihat wujud aneh dari rombongan Biksu Tong. Ayam yang kecewa kini dimintai En untuk menangkap 1 juta ekor nyamuk. Menurutmu begitu? 1 juta ekor nyamuk. Para gadis yang lari ketakutan mereka pun mengatakan keberadaan siluman pada penduduk desa. Masyarakat mengusulkan agar kepala desa memanggil pembasmi siluman. Sayangnya pembasmi siluman telah pergi sehingga mau tidak mau mereka harus menghadapinya. Kepala desa mengajak masyarakat agar mempersiapkan peralatan seperti darah anjing, ketan hitam, daun kelor, daleman wanita, daun babadotan, dan sebagainya. Pembasmi siluman sudah pergi. Bagaimana mencari? Kita tak boleh gegabah. Yang kita perlukan sekarang ini adalah darah anjing. Kita harus hadapi para siluman itu. Tak lama kemudian rombongan Biksu Tong pun sampai di desa, di mana desa itu sangat sepi karena penduduknya sembunyi untuk menyergap siluman. Dalam keheranan mereka, tiba-tiba Patkai pun ngulutruk karena badannya tersiram darah. Saat itu juga masyarakat datang membawa senjata untuk menangkap mereka. Gokong pun tak tinggal diam dengan menakut-nakuti mereka sampai lari pontang-panting. Baiklah. Mereka sudah gila ya. Lihat saja, apa mereka kira kita ini siluman? Kau ingin? Ketika istirahat Sese melihat lukisan wajah Yisu, ia pun sangat senang. Tiba-tiba Gokong menemukan seorang pria tua sembunyi penuh dengan ketakutan. Gokong menanyakan siapakah orang dalam lukisan tersebut. Lalu ia menjawab bahwa pria itu adalah penakluk siluman, pelindung desanya. Bibi En juga khawatir karena Yisu kini dilahirkan sebagai penakluk siluman, sedangkan Sese adalah siluman. Yesus dilahirkan sebagai penakluk siluman. Dewa bulan mempermainkan kita. Malam harinya Sese mengobrol bersama En. Ia teringat perkataan warga bahwa di mana ada siluman maka di sanalah penakluk siluman akan muncul. Sepertinya Sese memiliki sebuah rencana dalam menemukan Yisu. Di tempat lain terlihat Yisu bersama kekasih barunya yang menyadari bahwa ada siluman di sekitarnya. Pasti ada siluman di sekitar sini. Sementara yang lain sedang tidur, Sese justru keluar dengan wujud laba-laba. Ia sengaja melakukannya untuk bisa memancing Yisu. Pergi ke desa terpencil membuat Yisu datang kepadanya. Usaha Sese ternyata berhasil. Namun sialnya kini Yisu tak mengenalinya sama sekali. Bahkan kini ia menyerang Sese. Untungnya di saat yang tepat Gokong pun datang ditemani yang lainnya dan langsung menjelaskan pada Yisu siapakah Sese sebenarnya yang selama 500 tahun terus mencarinya. Biksu Tong pun ikut bicara. Kakakku mencarimu selama 500 tahun. Aku adalah Biksu Tong. Setelah semuanya berusaha mengingatkan kenangan Sese bersamanya, Yisu pun tak ingat apapun tentang masa lalunya. Setelah Sese mengatakan tentang kematian Yisu yang masuk ke dalam api, Yisu pun mulai mengingatnya. Hal itu membuatnya senang. Kini Sese pun diajak ke tempat Yisu tinggal. Ya, itu betul. Aku baru ingat sekarang.
Sayangnya, Yisu bukanlah penakluk siluman karena ia adalah siluman lipan. Yisu menangkap siluman bukan untuk membantu masyarakat, melainkan untuk menyempurnakan ilmunya dan akan menguasai 73 ilmu sihir. Kemampuan ini akan melebihi Sun Gokong. Hal ini adalah bahaya yang sangat besar bukan hanya bagi Sese, tapi juga bagi Gokong, Biksu Tong, dan yang lainnya. Esok hari, Sese pun pulang pada rombongan. Semuanya seolah ikut bahagia melihat Sese bahagia. Namun, Bibian sedikit kecewa karena Yisu tidak ikut. Ia malah pergi ke desa tetangga untuk membasmi siluman. Di samping kegembiraan semuanya, Wuching menyadari bahwa Sese sangatlah pucat. Dan ini jelas saja demikian, karena Sese energinya diserap oleh Yisu. Wajahnya pucat. Bibian pun berkata bahwa besok ia bersama Eun akan pulang ke gua. Sese pun merasa sedih, namun ibunya mengatakan bahwa kini ia telah jadi istri Yisu, sehingga harus ikut pada suaminya. Sese pun tak lupa berterima kasih pada Biksu Tong yang telah berjasa besar sehingga Sese bisa bertemu dengan kekasihnya. Tak lupa ia juga berterima kasih pada Gokong. Setelah itu ia pun pamit untuk pulang ke rumah Yisu. Gokong merasakan ada kejanggalan di desa tersebut. Ia pun mencium aroma siluman. Karena hampir siang, mereka pun bersiap melanjutkan perjalanan. Sudahlah, ayo kita bersiap-siap. Di tempatnya Yisu dengan wujud asli yaitu siluman lipan, ia pun dibawakan siluman ular hijau oleh kekasihnya. Tak banyak buang waktu, Yisu pun menyedot intisari dari siluman tersebut. Beralih kembali pada Biksu Tong beserta rombongan. Di perjalanan, Eun melihat rombongan pernikahan. Ia pun tersenyum-senyum karena ingin seperti itu. Gokong pun menasihatinya agar Eun mencari pasangan yang baik. Patkai merasa heran karena biasanya Gokong sangat galak pada siluman, sedangkan pada Eun ia bersikap baik. Dia itu sudah berubah. Maksudmu dia sangat baik padaku? Eun menanyakan pada Patkai tentang rencana Patkai setelah mendapatkan kitab suci. Patkai mengatakan bahwa ia mungkin akan tinggal di suatu tempat, lalu menikah dan punya anak. Namun, sebenarnya bukan itu yang ingin Eun tanyakan, karena itu adalah hanya basa-basi saja. Ia menanyakan intinya, yaitu apa kira-kira rencana Gokong setelah mendapatkan kitab suci. Lu, bagaimana dengan Kak Gokong? Mana aku tahu. Patkai berpikir mungkin saja Gokong akan pergi ke Gunung Guoguo, lalu menikah dan mempunyai banyak anak. Eun pun gembira karena harapannya ia akan menjadi istri Gokong. Patkai pun mengajarkan Eun cara menjalin hubungan yang intinya untuk bertahan maka mereka harus berkomitmen menjalaninya. Eun pun berpikir agar nanti bisa bertahan bersama Gokong maka ia harus bisa memakan pisang seperti kebiasaan Gokong. Ketika yang lain makan, Eun pun rela menahan rasa lapar agar ia terbiasa tidak lagi makan nyamuk. Sekarang kau harus belajar makan pisang. Kenapa kau tidak makan? Beralih pada Yisu yang sedang bersama Sese, lalu kekasihnya datang, di mana ia berpura-pura menjadi pelayan di depan Sese. Pelayan itu mengatakan bahwa ia baru saja menangkap siluman yang amat kuat dan harus dibunuh oleh api tiga rasa milik Yisu. Sese pun merasa bete. Dia meminta agar Yisu berhenti membunuh siluman. Yisu berkata bahwa Sese janganlah mempersulit dirinya, dan ia menyuruh Sese menunggunya menyelesaikan masalah ini. Tuan, siap pergi sekarang? Aku segera kembali. Kau tunggu sampai aku di sini. Sesampainya di kamar, ternyata pelayan itu merasa cemburu setelah kehadiran Sese. Ia pun cemberut dan meminta Yisu menyuruh Sese saja yang menangkap siluman. Yisu lalu merayunya bahwa Sese akan berguna untuk memancing Biksu Tong. Namun saat ini ia belumlah kuat untuk menghadapi Gokong. Kau ini kenapa? Kenapa bukan dia saja yang menangkap siluman? Dia teman Biksu Tong. Sementara Sese menunggunya, Yisu kini mulai bermesraan dengan kekasihnya sebagai hadiah karena telah menangkap siluman.